Dalam sejarah para nabi, kisah Nabi Yahya alaihissalam merupakan salah satu kisah yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Meskipun harus menghadapi ancaman dari penguasa zalim, salah satu peristiwa paling memilukan dalam hidupnya adalah kisah tragis yang berakhir dengan kematian beliau akibat hasutan seorang wanita dengan rencana liciknya demi ambisinya semata. Haus akan kekuasaan, malu di depan umum, marah keinginannya ditolak, membuat wanita itu merencanakan niatnya untuk membunuh seorang nabi. Namun sebelum kita membahas tragedi tersebut, penting untuk mengenal lebih dekat latar belakang kehidupan Nabi Yahya, termasuk ayah beliau Nabi Zakaria alaihissalam, seorang nabi yang penuh kesabaran dan keimanan mendalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah sosok yang penuh dengan keimanan dan kesabaran. Beliau merupakan nabi dari kalangan Bani Israel yang menjalankan tugas mulia untuk membimbing kaumnya ke jalan Allah. Namun, di balik perjuangannya, ada sebuah doa yang senantiasa ia panjatkan kepada Allah. Nabi Zakaria sangat merindukan seorang anak yang dapat meneruskan perjuangannya dalam menegakkan agama Allah. Nabi Zakaria sudah berusia lanjut ketika ia mengutarakan doa kepada Allah. Istrinya pun mandul, dan harapan untuk memiliki keturunan seolah menjadi sesuatu hal yang mustahil. Namun, Nabi Zakaria tak pernah putus asa. Dalam surah Maryam, Allah mengabadikan doa beliau. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari sisimu." Quran Surah Maryam ayat 4-5. Doa ini menunjukkan ketulusan dan keyakinan penuh Nabi Zakaria terhadap kekuasaan Allah. Ia khawatir, sepeninggalnya, tidak ada lagi yang dapat melanjutkan perjuangan dakwah di tengah kaumnya yang seringkali menyimpang dari ajaran Allah. Mukjizat Allah akhirnya terjadi. Malaikat datang membawa kabar bahwa doa Nabi Zakaria dikabulkan. Allah akan menganugerahkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Nama ini unik, karena belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya, seperti disebutkan dalam surah Maryam, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Quran Surah Maryam ayat 7. Berita ini membawa kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun Nabi Zakaria sempat bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi, Allah menjelaskan bahwa semua itu mudah baginya, sebagaimana Dia telah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Kelahiran Nabi Yahya adalah tanda kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Bagi Nabi Zakaria dan istrinya, kehadiran anak ini bukan hanya anugerah, tetapi juga amanah besar. Nabi Yahya dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi yang memiliki sifat-sifat istimewa, seperti keberanian, hikmah, dan kasih sayang yang luar biasa. Nabi Yahya tumbuh menjadi seorang pemuda yang berbeda dari kebanyakan orang pada zamannya. Ia dikenal sangat taat kepada Allah, sederhana dalam kehidupan, dan penuh kasih sayang kepada orang tua dan sesama. Sejak masih anak-anak, Nabi Yahya sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Allah berfirman dalam surah Maryam, "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kami menganugerahkan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak. Kami anugerahkan juga kepadanya rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dia pun adalah seorang yang bertakwa." Quran Surah Maryam ayat 12-13. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah mengaruniai Nabi Yahya dengan hikmah, kecerdasan, dan sifat kasih sayang yang luar biasa. Bahkan di usia muda, beliau sudah menunjukkan ketakwaan yang tinggi dan dedikasi penuh kepada ajaran Allah. Beliau dikenal sering merenung, mempelajari kitab Taurat, dan mengamalkan isinya dengan sungguh-sungguh. Meskipun lahir dari keluarga Nabi yang mulia, Nabi Yahya memilih menjalani hidup yang sederhana. Beliau tidak terpengaruh oleh godaan duniawi, makanan beliau adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dari alam. Sementara pakaiannya terbuat dari bahan yang kasar, mencerminkan sifat zuhud, menjauhi kemewahan dunia yang mendalam. Kesederhanaan ini bukan tanpa alasan. Nabi Yahya memahami bahwa kemewahan seringkali menjadi penghalang manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Beliau mencontohkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau status, tetapi pada hubungan yang erat dengan Allah. Sebagai nabi, tugas Nabi Yahya adalah menyampaikan kebenaran kepada kaumnya. Beliau berdakwah dengan penuh keberanian dan keteguhan, meskipun harus menghadapi perlawanan dari penguasa zalim. Salah satu fokus utama dakwahnya adalah mengingatkan manusia untuk bertobat dari dosa dan kembali kepada Allah. Dalam menjalankan tugasnya, Nabi Yahya tidak pernah takut menyampaikan kebenaran, bahkan kepada penguasa yang tirani. Hal ini menjadikannya sosok yang sangat dihormati oleh orang-orang beriman, tetapi juga dibenci oleh mereka yang tidak ingin meninggalkan kebatilan. Selain keteguhan dalam menyampaikan kebenaran, Nabi Yahya juga dikenal karena sifatnya yang penuh kasih sayang. Beliau peduli kepada orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Ketika melihat orang yang berbuat dosa, Nabi Yahya tidak langsung menghukum atau mencela, tetapi mengingatkan mereka dengan cara yang lembut dan bijaksana.
Sifat belas kasih ini membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekat Nabi Yahya. Beliau tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tetapi juga dengan keteladanan hidup yang menginspirasi. Nabi Yahya dikenal memiliki tindakan-tindakan unik yang mencerminkan keteguhannya dalam beragama. Salah satu tindakan yang sangat menonjol adalah keberanian beliau dalam menegur kemungkaran tanpa pandang bulu. Bahkan terhadap penguasa zalim, beliau tidak ragu menyuarakan kebenaran. Kisah tragis Nabi Yahya bermula dari seorang penguasa zalim yang disebut-sebut sebagai Raja Herodes. Raja ini dikenal sebagai pemimpin yang korup dan seringkali mengambil keputusan yang bertentangan dengan syariat Allah. Dalam istananya, ada seorang wanita licik dan pendendam yang disebut dalam riwayat sebagai Herodias, yang juga merupakan sebagai anak tiri Herodes. Wanita ini memiliki kecantikan yang memikat tetapi juga hati yang penuh tipu daya. Herodias memiliki rencana untuk menikahi Raja Herodes. Namun, pernikahan ini tidak dibenarkan oleh syariat karena hubungan mereka dianggap tidak sah. Nabi Yahya, sebagai seorang nabi, tidak gentar menyuarakan kebenaran, secara terang-terangan menentang hubungan tersebut. Beliau memperingatkan Raja Herodes bahwa tindakannya melanggar hukum Allah dan akan membawa malapetaka. Wanita yang tidak boleh dinikahi yakni anak tirinya sendiri. Nabi Yahya dengan tegas menolak hubungan terlarang tersebut. Beliau tidak hanya mengingatkan sang raja bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum Allah, tetapi juga memperingatkan rakyat agar tidak mengikuti jejak penguasa mereka yang zalim. Keberanian Nabi Yahya dalam menyampaikan kebenaran membuat sang raja merasa terpojok, merasa dipermalukan oleh pernyataan Nabi Yahya, akhirnya menimbulkan kemarahan besar, terutama di hati Herodias. Ia merasa dipermalukan di hadapan rakyat dan melihat Nabi Yahya sebagai penghalang utama bagi ambisi dan kekuasaannya. Kebenciannya terhadap Nabi Yahya semakin membara, dan ia mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan Nabi Yahya. Herodias menggunakan segala cara untuk memengaruhi Herodes. Ia memainkan perasaan penguasa itu, membujuk dan merayunya untuk menangkap Nabi Yahya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Herodes sendiri sebenarnya segan kepada Nabi Yahya. Ia mengetahui bahwa Yahya adalah seorang nabi yang dihormati rakyat dan dikenal karena kejujurannya. Namun, desakan dan hasutan Herodias perlahan melemahkan pendiriannya. Pada sebuah pesta besar yang diadakan di istana, Herodias mengatur sebuah pertunjukan yang melibatkan putrinya sendiri yang bernama Salome untuk melancarkan rencana busuknya. Salome, yang terkenal karena kecantikannya, diminta menari di hadapan Herodes dan para tamu undangan. Tarian Salome begitu memikat sehingga Herodes, dalam keadaan mabuk oleh minuman dan nafsu, menawarkan apapun yang diinginkan oleh Salome sebagai hadiah. Herodes bersumpah akan memenuhi permintaan apapun, bahkan hingga setengah dari kerajaannya. Setelah menari, Salome mendekati ibunya untuk meminta saran. Herodias melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menyingkirkan Nabi Yahya selamanya. Ia membisikkan permintaan keji kepada putrinya, kepala Nabi Yahya di atas sebuah nampan. Salome akhirnya karena bisikan Herodias, meminta kepala Nabi Yahya sebagai hadiah. Permintaan Salome mengejutkan Herodes. Ia sebenarnya tidak ingin membunuh Nabi Yahya karena takut akan kemarahan rakyat dan dosa besar yang akan ditanggungnya. Namun, sumpah yang telah ia ucapkan di depan banyak orang membuatnya terjebak. Herodes merasa bahwa ia tidak dapat menarik kembali kata-katanya tanpa kehilangan muka. Demi mempertahankan harga dirinya, ia akhirnya mengabulkan permintaan tersebut. Dengan hati yang berat, Herodes memerintahkan para penjaga untuk membawa kepala Nabi Yahya. Dalam riwayat, disebutkan bahwa Nabi Yahya sedang berada di dalam tahanan pada saat itu. Ketika para algojo datang untuk menjemputnya, beliau tetap tenang, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Di dalam penjara, Nabi Yahya dipenggal dengan keji, dan kepalanya dibawa kepada Salome di atas sebuah nampan. Kepala yang penuh cahaya kenabian itu diserahkan kepada Herodias, yang merasa puas telah berhasil menyingkirkan orang yang dianggapnya sebagai penghalang dalam ambisinya. Pemandangan ini menjadi salah satu momen paling memilukan dalam sejarah kenabian. Namun dalam riwayat lain menjelaskan Nabi Yahya dibunuh ketika sedang beribadah kepada Allah. Jadi seperti ini, saat Nabi Yahya menentang pernikahan tersebut, Herodias menjalankan trik liciknya untuk menjebak Nabi Yahya. Herodias berusaha membujuk Nabi Yahya dengan cara memanfaatkan kecantikan dan tubuhnya yang bagus untuk merayu Nabi Yahya dan mau melakukan hal yang tidak pantas. Jelas Nabi Yahya menolak dengan tegas ajakan Herodias. Namun hal ini berujung pada kemarahan Herodias, dan akhirnya fitnah menyebar berkaitan dengan Nabi Yahya. Beliau dituduh ingin menikahi Herodias, sehingga ia membuat peraturan bahwa pernikahan Herodias dan Herodes atau hubungan ayah dan anak tiri dilarang di dalam Taurat. Setelah cerita sampai kepada Raja Herodes, dia marah besar. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Para prajurit pun menemukan Nabi Yahya sedang beribadah kepada Allah. Tanpa basa-basi, prajurit itu pun langsung menebaskan pedangnya ke arah kepala Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya wafat seketika karena terpenggal kepalanya. Beliau wafat sebagai seorang syuhada yang selalu membela agama Allah. Kisah wafatnya Nabi Yahya tidak diceritakan dalam Al-Quran maupun hadits Nabi, melainkan dari Israiliyat, sebuah riwayat Bani Israel yang bersumber dari orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam bishawab.
Setelah Raja Herodes atau penguasa zalim pada masa itu mengizinkan pembunuhan Nabi Yahya, azab Allah segera menyusul. Menurut beberapa riwayat Israeliat, Allah menimpakan malapetaka kepada sang raja dan kerajaannya. Disebutkan bahwa darah Nabi Yahya yang tumpah tidak pernah mengering, melainkan terus bergolak di tanah sebagai simbol murka Allah. Hal ini menciptakan keresahan di antara rakyat, bahkan menyebabkan keruntuhan moral dan politik dalam pemerintahan sang raja. Riwayat dari Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa darah Nabi Yahya yang terus bergolak ini baru berhenti setelah Allah mengutus pasukan dari bangsa lain untuk menghukum penguasa zalim tersebut. Kerajaan itu dihancurkan, dan banyak jiwa melayang sebagai balasan atas dosa besar yang dilakukan. Dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 61, ayat ini mencakup peringatan kepada mereka yang terlibat dalam pembunuhan nabi-nabi, termasuk Nabi Yahya. Perbuatan tersebut adalah dosa besar yang tidak dibiarkan tanpa balasan di dunia dan akhirat. Riwayat lain menyebutkan bahwa ketika Nabi Yahya dibunuh, darahnya yang tumpah di lantai istana terus bergolak. Rakyat dan keluarga istana yang melihatnya merasa takut, namun penguasa zalim tersebut tetap tidak bertaubat atas perbuatannya. Darah itu seakan menjadi saksi atas kezaliman dan dosa besar yang dilakukan terhadap seorang Nabi Allah. Kondisi ini bertahan hingga Allah mengirimkan pasukan dari Babilonia yang dipimpin oleh seorang raja bernama Nebukadnezar II. Dalam riwayat lain disebutkan penguasa dari bangsa Persia. Pasukan tersebut menghancurkan negeri itu sebagai bentuk hukuman Allah atas dosa-dosa besar yang telah dilakukan, termasuk pembunuhan Nabi Yahya. Ini menjadi pengingat bagi umat manusia bahwa kezaliman terhadap para utusan Allah tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Kematian Nabi Yahya tidak hanya berdampak pada keruntuhan kerajaan, tetapi juga pada masyarakat Bani Israel secara umum. Mereka kehilangan seorang pemimpin spiritual yang selama ini menjadi penuntun mereka kepada kebenaran. Kehilangan Nabi Yahya juga membuat mereka semakin terpecah, baik secara sosial maupun keimanan. Sebagian dari mereka yang menyadari kesalahan berusaha untuk bertaubat, namun banyak pula yang tetap berada dalam kesesatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan seorang nabi di tengah-tengah umat adalah nikmat besar dari Allah yang seringkali tidak disadari hingga nikmat itu diambil. Kematian Nabi Yahya bukanlah akhir dari segalanya. Allah mencatat perjuangan dan keteguhan beliau sebagai pelajaran abadi bagi umat manusia. Itulah tadi kisah singkat Nabi Zakaria alaihissalam dan kisah tragedi yang dialami oleh Nabi Yahya alaihissalam akibat dari hasutan wanita karena merasa Nabi Yahya penghalang dari ambisinya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata dalam cerita ini. Yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf jika ada kurang dan kekeliruan, karena itu salah saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga sahabat sebuah cerita sekalian tetap berada di lindungan Allah, dan dilancarkan rezekinya dan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud, dan sampai jumpa di video dan kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.